ada jalannya sendiri. Satu daerah sama Iqbal itu kan? Iqbal Semarang. Oh, Semarang, Itu Iqbal ya? Semarang mana ya? Iqbal itu dulu SSB sama Pratama Rehan. ya itu kan? Iya, itu seangkatan juga, Angkatan. 99 ya benar. Ya mungkin kalau dulu emang bener-bener fokus bisa jadi pemain timnas mungkin mas. Iya, orang jalan hidup orang kan beda-beda ya. Ya halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Smart Daily. Ya ini adalah video pertama saya ya tentang podcast ngobrol-ngobrol pengalaman gitu. Sebelum melanjutkan nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng biar nanti dapat notifikasi dari video saya selanjutnya. Nah, di hari ini saya akan mengundang kawan kita, itu sudah lumayan lama di Jepang ya. Ini sudah tahun keempat. Siapakah dia orangnya? Oke, langsung saja saya datangkan ke sini, jauh-jauh dari Kendal. Masuk mas. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya, langsung silahkan duduk. Ya. Terima kasih Mas. Oke, kali ini saya bersama kawan kita, namanya Mas Zidan. Dari mana Mas? Saya asalnya dari Kendal, Semarang, Jawa Tengah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, walafiat, walaupun banyak pikiran. Di Jepang udah berapa tahun Mas? Sekarang menginjak tahun keempat berarti ya. Oh, udah tahun keempat ya? Iya, udah 3 tahun berlalu. Nah, di Jepang ini kerjaannya apa Mas? Saya di pengelasan, tepatnya di Torijuke. Oh. Ya ada ngelas, ada motong, ada ya sembarang lah, semuanya dikerjain. Oh, berarti perakitan. Ya perakitan Brok gitu ya? brok gitu, ada gambar, ada ini apa, banyak lah kerjanya macam-macam. Itu genba luar atau genba dalam gitu Mas? Di genba dalam, Oh, di panel. berarti itu ya brok-brok yang kapal itu, susunan kapal itu dirakit di tempat. Benar. Oh, Sebelum iya. dirakit di genba luar, terakhir masuk ke genba saya. Gitu ya. Masang-masang ini apa bro, sebelum dirakit jadi bagian kapal lah, di saya itu yang rakit itu. Ya, berarti sebelum menjadi brok yang besar, sebelum dijadiin kapal itu kan ada bagian-bagiannya itu. Nah, itu perakitannya di tempatnya Mas Zidan gitu. Benar. Tadi dari kota Kendal ya Mas? Iya benar. Dulu Beda. setelah lulus sekolah, dulu lulusan apa Mas? SMK otomotif. Oh, saya. SMK. Dulu setelah lulus SMK langsung kerja atau apa Mas? Enggak, dulu ikut ini kompetisi Tarkam. Dulu ada tahun berapa ya, 2017 kalau saya nggak salah. Ya, itu ikut Tarkam itu di apa namanya? Di Kontrak atau gimana itu? Iya, duluan pernah ikut SSB lah, terus SSB itu ada apa, turnamen Tarkam, kan ada divisinya, divisi 1, 2, 3 sama divisi utama. Saya masuk di yang paling tinggi itu, divisi utama. Oh, berarti itu dong. Ya, kalau udah di situ juara misalkan langsung dipromosiin ke tim Persi Kendal. Terus kalau bisa direkomendasi ke Semarang gitu. Kayak Liga 1, Liga 2 itu ya. Benar. Oh. Lah kenapa dulu kok nggak lanjut jadi pemain sepak bola aja? Dulu ya gimana ya, orang keluarga sih gak setuju, cuman ya mau gimana, orang udah dari kecil main bola kan, suruhnya ya kerja biar ini. Berarti Gak ada setahun, gak yang 9 bulan 10 bulan main Tarkam ya dibayar sih sekali main. Dulu inget
300.000. 300.000. Iya, satu kali main itu 300.000, kalau plus cetak gol tambah 50.000. Dapat bonus gitu. Bonusnya 50.000, jadi 100.000 itu 400 jadinya kalau menang sambil nyetak gol. Oh, berarti itu dari orang tua tuh kurang begitu mendukung Ya, gitu ya kalau. sebenarnya kurang sih ya support dari orang tua. Cuman pengennya ya kerja, dapat duit. Kalau sepak bola kan dulu ini apa? Nggak nentu gitu loh, nggak pasti juga jadi pemain profesional. Cuman ya gimana? Oh iya, tapi kalau memang dulu itu benar-benar di fokus itu mah kayak jadi pemain mungkin timnas bisa mungkin jadi. jadi ya Iya. mungkin, cuman ya nggak tahu orang jalannya ini kan udah ada jalannya sendiri. Satu daerah sama Iqbal itu kan. Iqbal Semarang. Oh, Semarang, Itu Iqbal ya? Semarang mana ya? Iqbal itu dulu SSB sama Pratama Rehan. ya itu kan. Ya itu seangkatan juga, Angkatan. 99 ya benar. Hmm. Sekarang kan iya benar. Ya, mungkin kalau dulu emang benar-benar fokus bisa jadi pemain timnas mungkin Mas. Iya, orang jalan hidup orang kan beda-beda, nggak tahu. Nah kok setelah itu kok terus memutuskan ingin berangkat ke Jepang itu dari dorongan orang tua atau diri sendiri atau pengen teman yang udah berangkat ke Jepang gitu atau bagaimana ini Mas? Dulu itu sebenarnya bukan ke Jepang sih tujuannya, ke Korea. Oh. Kan banyak tetangga-tetangga itu yang udah berangkat ke Korea, udah bisa buat rumah, beli apa gampang kan. Terus dari keluarga ya suruh kerja di sana gitu. Tapi dulu kan zamannya Facebook, setelah Facebook itu waktu ada informasi magang ke Jepang lewat ini katanya biaya murah kalau ikut apa pemerintah. Terus coba dulu kan setelah main bola ini apa kerja dulu, sempat kerja setahun di adalah PT di Kendal. Terus kerja dulu, nggak bilang resign sama pabriknya, langsung mantep datang langsung ke LPK, besoknya udah berhenti kerja. LPK nya dulu baru 8 bulanan berdiri itu LPK. Nah dulu masuk LPK mana Mas? Saya LPK Hidayah Kendal. LPK Hidayah. Ya. Oh ya, ini mungkin orang Kendal yang mau pengen ke Jepang bisa masuk ke LPK-nya Mas Idan juga. Ya. Dulu sih saya sempat ragu masuk di LPK itu kan. Ya. Kan LPK itu saya masuk baru 7-8 bulanan berdiri. Ya. Baru berangkatin berapa ya? 3 orang kayaknya. Itu pun swasta, yang negeri belum. Nah, saya itu angkatan pertama dari yang masuk ya, IM. masuk IM. Nah itu berarti nanti yang orang Kendal yang mungkin mau ke Jepang nanti bisa menghubungi LPK Hidayah ya. LPK Hidayah Kendal. Itu nama Facebooknya ya? Ya. Ya. Atau mungkin nanti bisa kontak langsung sama Mas Zidan. Berarti dulu ikut IM ya Mas? IM Japan ya? Ya, dulu saya ikut IM. Rekrutmen mana dulu? Saya rekrutan Seleknas 2 Solo. Oh, yang Seleknas di Solo Raya itu di apa? Surakarta. Itu di BLK Surakarta dulu saya tesnya. Tes kesemaptaan tubuh, fisik sama ini apa? Matematika. Dulu tes fisiknya apa aja Mas? Fisiknya lari berapa ya? 15 km. Iya. 3 km ya. 3 km 15 menit ya. Maksimal 15 menit Ya kayak muterin lapangan 7,5 lah. Ya. 7,5 dalam waktu 15 menit. Kurang 15 menit lah. Terus setelah itu push up berapa kali? Push up 35 ya. Sit up Terus set up 35 5 ya. sama sih. Ya, itu. Terus dulu waktu di apa namanya? Setelah itu kan terus ada tes bahasa gitu kan. Tes bahasanya dulu di mana? Tes bahasanya di BLK Surakarta dulu. Kan pertama matematika kan, tes matematika lulus, terus hari besoknya langsung ini tes kesemapatan tubuh. Terus hari ketiga fisik, hari keempat wawancara. Terus Wawancara di situ ya semingguan lah saya di nginep nyari kontrakan kos-kosan di sana di BLK. oh ini berarti Mas Zidan ini dulu ikut selek
seleksi nasional ya, Seleknas 2 ya, di di Solo. Solo. Kalau saya dulu di itu di Nah, Seleknas juga tapi di Semarang. dulu ya saya daftar berapa ya, yang online kan, dulu online 1.500, yang datang apa kayak ini, yang datang ke LPK apa PLK nya itu 1.400. Hari pertama tes matematika langsung gagal 300 orang. Berarti tinggal hari keduanya kesempatan tubuh itu 1.100-an kayaknya. Terus habis itu lari Ya. lari kurang lagi 200 orang yang gagal, tinggal 900-an. Terus wawancara gagal lagi, ada yang 200-an gagal, tinggal 700 kayaknya yang lolos. Itu tes rekrutmen itu yang pertama. Berarti kalau ikut rekrutmen tes UM Japan itu memang harus dipersiapkan dengan matang-matang ya, dari matematika, fisik, langsung wawancara juga. Ya. Dulu saya nggak ada 2 bulan pokoknya. Saya masuk ke LPK itu, saya masih ingat Desember awal itu. Saya survei ke LPK, terus saya tanya, besoknya udah yakin masuk, Desember pertengahan lah masuk. Terus seleksi itu Februari tanggal 18-20-an lah. Berarti saya nggak ada 2 bulan di LPK, tapi alhamdulillahnya saya lolos. Oh berarti dulu itu sekali daftar ya, Daftar di langsung. Solo Seleknas itu langsung lolos. Alhamdulillah lolos. Ada juga yang gagal. Dulu dari LPK aku berapa ya, 21 orang 21 orang. yang lolos sampai wawancara itu cuma 7 orang. Terus yang berangkat ke Jepang? Yang berangkat ke Jepang 1, 2, 3, 4, 5 orang. Yang Oh angkatannya Mas Hidan yang di LPK Hidayah itu ya? Hmm. Itu dulu yang ikut daftar itu 21 orang, terus sampai di wawancara itu 7 orang, terus yang lolos wawancara 5 orang. Terus sampai alhamdulillahnya semuanya dari pelada ini Pelatihan 1, pelatihan 2 lolos semua. sampai berangkat ke Jepang masih 5 orang. Ya, alhamdulillah. Kayak orang Kendal sama ini adiknya senseinya. Yang orang adiknya Kendal yang 3 ini Ponorogo, Jawa Timur sama Madiun. Ponorogo 2, Madiun 1. Berarti yang Kendal 2 orang. Yang dulu Kendal semua gagal di matematika. Yang 3 orang ini di daerah mana ini Mas sekarang? Yang 1 Fukuoka 1. Fukuoka, terus Aichi 2 orang. Aichi 2 orang. Sekarang yang 1 udah pulang kan, nggak nambah kontrak. Oh iya. Yang satunya masih lanjut. Oh ya, ini berarti Mas Hidan itu sebenarnya udah selesai kontrak 3 tahun, tapi karena ini ada pandemi corona ini ya, jadi bisa tambah 2 tahun lagi gitu. Nah ini sudah masuk ke tahun keempat gitu. Dulu pelatihan tahap 1 di mana? Saya pelatihan tahap 1 masih ingat di Bekasi. Di Bekasi. PT Jabung Bekasi, PT Perkasa Jabung ya. Nah, dulu masih ingat itu. Itu tempat apa ya Mas? Ini tempat kayak apa ya, pelatihan buat TKW TKI dulu. Ada juga TKW Taiwan, cewek ada, TKW Hongkong juga ada, TKI ya juga ada yang laki-laki. Kayak BBPL kayak itu mah bukan? Ya kayak itu. Cuman di situ kan gimana ya, campur sih. Campur. Ada TKW, wah dulu itu paling menyenangkan itu. Nah setelah tahap pertama itu langsung tahap kedua ya. Tahap kedua Ya. dulu di mana? Dulu di Lembang. Oh di Lembang ya. Ya, Sama kan. saya dulu juga di Lembang. Dingin ya di sana Mas. Dingin sekali, di bawah 20 terus di sana. Paling dingin pokoknya, apalagi pagi-pagi suruh lari. Untungnya saya nggak ikut, saya kari. Ada tugas. Nah selama pelatihan tahap 1, tahap 2 itu kira-kira apa Mas yang gimana ya, yang paling berkesan gitu? Entah itu tugasnya apa, penaltinya, atau suruh push up, suruh lari. Kalau yang berkesan itu ya kayaknya cuman di ini pas pelatihan tahap 1 di Bekasi itu. Itu gimana ya, enak lah, walaupun bayarnya kan mahal gitu Ya. tapi enaknya kita udah pas berangkat ini
sekolah lah intinya ya. Ya. Pas belajar itu kan kamarnya masih berantakan. Nah, ada yang bersihin TKW ya enaknya gitu. Terus kalau Sabtu Minggu kan libur, Iya. pasti Minggu pagi kita dapat hiburan TKW pada joget dangdut itu. Itu yang paling mengesankan biasanya. Ada tontonnya lah malam Minggu biasanya kalau nggak salah. Malam Minggu tuh pada joget, apalagi lihat TKW cantik kan nih. Enaknya sih gitu. Oh, itu yang paling berkesan ya. Ya paling berkesan. Kalau lainnya sih ya. Kalau di pelatihan tahap kedua, Kalau kedua apa ya? atau penaltinya atau Kalau penalti jarang sih daya ya. atau apa? Cuman ya ini apa? Enaknya bisa keluar sih. Dulu di kelas apa? Di Kelas pelatihan B. dua. Sama sensei siapa? Kelas B itu Sama Risa sensei atau unik. Saya pas di pelatihan tahap 2 di Lembang berapa 2 bulan setengah ya? Ya. Udah 4 apa 5 kali ganti wali kelas. Ganti wali Senseinya ganti terus setiap berapa minggu ganti. Ya alasannya sensei ganti itu apa? Buat ini ngajar di Plada itu. Oh, ngajar di pelatihan daerah. Oh, berarti itu senseinya di tahap 2 itu gonta-ganti karena ditugaskan untuk mengajar di tahap 1 gitu. Dulu ada Suryo Sensei, terus apa lagi? Busaini Sensei. Ya. Pernah dulu pas 2 minggu apa? 2 bulan. Enak itu Busaini Sensei. Unik orangnya. Tegas, galak, tapi lucu. Siapa lagi ya? Udah lupa aku. Dulu ada sensei baru itu siapa namanya? Perempuan cantik sih. Cuman ini lupa namanya. Ya kan setelah tahap 1, tahap 2 selesai, setelah itu terus berangkat ke Jepang ya. Nah, setelah udah nyampe di Jepang itu gimana ya Mas rasanya? Dulu berarti bulan 1 31 Januari dari Jakarta sampai sini bulan 2 tanggal 1. Pas dingin-dinginnya di sini. Bulan 2 tanggal 1 nyampe tahun di tahun 2019. 2019. Ya. Itu awal masuk sini udah kaget sama dinginnya ya. Ada minus, kadang 1 sampai 5. Aduh, dinginnya minta ampun. Bulan 2 sama ini ya. Ya ini pas dingin-dinginnya ini juga. Pas dingin-dinginnya ya. Dingin banget sih. Setelah itu terus itu ya pelatihan di Senta 2 bulan bahasa sama pengelasan itu ya. Setelah itu baru masuk Genba. Nah masuk ini Genba bulan 4. Nah ini pertama kali masuk Genba itu gimana Mas saya? Dulu saya ini apa pas dimasukin ke Genba itu ada senpai 1, cuman 2 bulan aja saya ditemani sama senpai saya. Ya 2 bulan itu belum bisa kerja sih. Iya. Belum bisa ini. Cuman ya saya untungnya sendirian orang Indonesia nya, jadi semuanya orang Jepang. Berarti terus diajarin dari orang Jepang juga gitu ya? Ya, Masih langsung tahu diajarin gitu. sama orang. Dulu sih nggak begitu paham sama kan bahasa Jepang yang kita pelajari di rumah sama di sini zeng cikau. Sama sekali nggak sama lah. Ya kadang-kadang ya ada sangkut pautnya mungkin karena gimana ya? Pekerja di sini itu sering menggunakan hokeng gitu. Terus jadi itu kayak bentuk maske, terus bentuk sopan, terus bentuk futsu itu kayak jarang digunakan di sini gitu. Sering menggunakannya itu hokeng. Jadi untuk anak baru yang baru masuk perusahaan itu kayak pasti bingung gitu, kaget ini ngomong apa gitu. Ya Saya kayak dulu juga bahasa seperti Indonesia itu. lah. Di Indonesia kan biasanya bahasa Indonesia. Kan kalau kita main ke Bali kadang ada bahasa Bali, ke Jawa iya. bahasa Jawa, ya sama kayak gitu persis. Hokeng tuh Kayak bahasa daerah ya itu. Ya. Nah setelah itu langsung kasih tahu sama orang Jepang, setelah tahu langsung lancar kerjanya. Nah, terus sampai saat ini gimana tentang kerjaannya itu bagaimana? Kerjanya sih ya alhamdulillahnya orang-orang Genba itu apa ya? Ya nyaman lah. Kayak di tempat kerjaan nggak begitu banyak masalah. Orangnya juga enak. Ya yang bikin saya nambah di sini kan gara-gara orangnya enak, terus ya
apa kerjaannya juga ada masuk malamnya kan juga beda gajinya daripada masuk pagi gitu. Oh ya, ini Mas Yuda nih ditempatkan di bagian perakitan ya. Nah di situ tuh ada 2 shift, ada shift siang sama shift malam. Nah untuk masalah gajinya itu ya pasti lebih banyak yang shift malam ya. Nah itu alasannya Mas Yuda nambah di sini itu ya karena teman-temannya orang Jepang tuh enak, langsung lemburannya banyak, ada shift malamnya juga, jadi memutuskan untuk melanjutkan lagi 2 tahun di sini gitu. Ya seperti itu. Cuman ya sama tanggungan lagi di rumah kan lagi buat rumahnya belum jadi, ya itu alasan juga. Oh iya ya nih selama 3 tahun di sini udah bikin apa aja ini Mas? Atau udah bikin usaha atau bikin rumah atau apa ini? Usaha sih belum kepikiran. Cuman sekarang lagi fokus sama buat rumahnya kan ya udah jadi, sebenarnya kurang finishing akhir, sama ini beli tanah tetangga. Udah itu aja paling. Ya bener banget sih ini. Jadi uang yang didapat dari perantauan tuh alangkah baiknya tuh apa ya, dijadikan sesuatu di rumah gitu. Jadi ketika besok pulang tuh uangnya tuh ada wujudnya gitu, bukan cuma sekedar uang. Kalau uang mah beberapa bulan ini cepet habis. Kalau uang mah iya itu yang penting dialokasikan jadi barang kayak apa, kayak lebih ke tanah misalnya. Itu juga bisa jadi aset banyak. Iya Mas, bener juga itu. Terus ini rencana pulang kapan ini? Pulang cuti ya? Cuti kalau ya. lanjut kan dapat cuti ya, 3 bulan ya? Ya harus cuti. Pulang dulu ya Indonesia sekali. Rencananya pulang kapan nih Mas? Bulan 3 bulan Maret 3 ini tanggal 17 insya Allah rencananya. Berarti ini Mas Jidan ini bentar lagi pulang, yang mau titip oleh-oleh. Jangan, saya sudah banyak oleh-olehnya. Di rumah cuma 3 bulan, ntar bulan 6 tanggal 9 udah harus kesini lagi. Oh iya ini ya buat informasi aja, berarti itu 3 bulan itu karena ada pandemi corona ya. Kalau nggak ada pandemi corona itu mungkin 2 bulan. Saya dulu juga begitu. Kalau maksudnya 3 bulan ini yang 1 bulan tuh 2 minggu buat karantina di Indonesia, 2 minggu buat karantina di Jepang. Jadi untuk waktu apa ya? 3 bulan itu buat ini. Waktu di rumahnya itu ya sekitar 2 bulanan gitu. Pas alhamdulillahnya di rumah pasti puasa sama lebaran. Oh iya nih, berarti Mas Jidan ini pulang karena mau lebaran di rumah karena udah 3 tahun ya? 3 kali ya. Masa ya ngalahin Bang Toyib cuma 3 kali, masa jilin 4 gak mau. Minum dulu Mas. Ini pulang udah nyiapin uangnya belum ini? Belum, saya mau pinjam sama Mas Itik uang Indonesia. Soalnya kan dia pulang minta uang saku. Minta uang saya todong dia. Soalnya kemarin saya dapat cerita dari teman saya kan yang pulang bulan 1. Tuh wah, calonnya banyak sekali di Jakarta, banyak sekali calon-calon nakal ya. Kalau misal nukerin uang itu pasti dikorupsinya ada lah 10.000. Kalau dikalikan 10 juta kan 10.000 itu banyak. Jadi, oh enggak gini, kemarin kan saya juga pulang itu mungkin penukarannya itu beda 2 angka aja. Jadi kalau semisal cruise-nya itu cruise globalnya ya 129, mungkin nanti penukaran di money changer-nya di tempat karantina nanti mungkin jadi 126 atau 127 gitu. Terus kalau ada calo itu pasti kurang lagi. Soalnya teman saya udah jadi korban. Kalau lewat calo itu kalau bisa langsung ke tempat mesin money charging ya namanya. Itu kalau bisa sendiri malah enak gitu. Wahnya nggak di ini. Kalau lewat calo itu pasti kurang gitu.
Oh berarti yang katanya kemarin tuh pulang bulan bulan 1 tanggal 18. oh Angkatan sebenarnya saya pulang pas itu bulan itu, cuman kan saya nambah, jadi nggak pulang langsung. jadi gini ya, yang nambah cuti itu bisa bisa cuti lagi tuh karena masih punya KTP Jepang dari Okado gitu. Jadi kayak diistimewakan gitu dari negara Jepang gitu. Jadi bisa Bisa. pulang cuti sementara ke Indonesia terus balik lagi ke Jepang gitu. Kalau yang belum pernah ke sini sulit Iya, masuk sulit. ke sini. Kalau Ya ini udah, kan di Indonesia kan masih banyak numpuk-numpuk ini ya. wah, banyak ribuan Pengen mungkin berangkat ribuan ke orang Jepang. yang pengen ke sini, cuman ya ini di Jepang masih belum boleh. Ya keistimewanya yaitu masih Iya. ya kadernya masih baru. Ya sebenarnya itu perusahaan-perusahaan sini tuh juga butuh ya. Ya, Soalnya betul. udah keteteran juga karena kerjaannya Iya. juga banyak. Tiap berapa 2 bulan sekali lah ibaratnya ada yang pulang terus nggak ada yang masuk ke Ganti, sini lah, iya, itu mesti ganti. beruang terus, makanya disuruh nambah sama pihak ini perusahaan. Nah ini berarti apa ya, sebenarnya perusahaan di Jepang tuh juga sangat menginginkan gitu Jisuse baru atau yang dari swasta itu agar ada yang datang ke Jepang gitu untuk mengganti yang udah selesai kontraknya gitu. Ya karena pandemi corona ini ya, jadi dari pemerintah Jepang itu menutup sementara gitu. Jadi fokus ke warga negaranya dulu gitu tentang virus corona, apalagi ini ada Omikron ini Ini kan. yang jenis baru ini. Iya, seperti itu. Nah ini Mas, untuk yang masih di Indonesia ini bagaimana? Tolong kasih kata-kata biar lebih semangat lagi belajarnya gitu kan. Yang penting apa ya, jangan Putus asa gitu ya. jangan putus asa, yang penting sabar ditambah doa. Kan udah usaha atau udah pelatihan sana sini, yang belum kan sekarang doanya lebih dikuatin lagi. Sebenarnya kan usaha kalau nggak dibarengi doa ya sama aja. Yang penting tetap sabar, nggak tahu kapan udah dibukanya, tapi yang penting jangan lupain belajar bahasa Jepang. Iya. Kan udah apa, belajar susah-susah, pas waktu kesini ntar nggak belajar lagi lupa, ntar malah ribet solusinya. Yang penting tetap berdoa sama usaha juga, sabar ya. Sama sarannya atau mungkin bisa sembari cari kerja sampingan dulu ya, tapi jangan lupa belajarnya gitu. Ya kalau itu ada, kalau mau juga nggak apa-apa, kalau mengisi waktu luang daripada di rumah nganggur kan, jadi beban keluarga. Yang penting jadi kerja sampingan juga boleh, tapi jangan lupain belajar bahasa Jepangnya. Kan kadang-kadang kalau nggak belajar itu Lupa. misal sebulan itu pasti sering lupa. Itu pasti. Saya juga di sini nggak pinter-pinter amat sih bahasa Jepangnya. Dulu modal nekat sama sungguh-sungguh. Ya alhamdulillah kan dulu sebelum corona saya datang ke sini. Setahun sebelum corona lah. Itu udah ke sini. Ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya semoga cepat pandemi ini cepat reda ya. Ya, Dan teman-teman yang mau berangkat ke Jepang biar diperlancar lagi, biar lebih cepat lagi gitu kan. Masih banyak yang menunggu kan di Indonesia ya. banyak ribuan orang mungkin yang Iya. kasihan sebenarnya kalau lihat Kohai Tachi yang di Indonesia kalau berangkat di sini. Kan ada udah yang ngutakin ini apa, teman di Indonesia, Mas saya dapat KSA ini. Nah, terus berangkatnya kapan, saya tanya. Nggak tahu Mas, ini nunggu apa Jepang buka. Terus kadang tanya-tanya soal kerjaan di sini gimana, tempatnya di sini lingkungannya gimana. Ya saya jawab yang enak-enak dulu, yang nanti gak enaknya biar kalau dia kesini biar ngerasain sendiri. Oh iya. Jadi gini ya, di Jepang itu tuh tidak seperti yang dibayangkan waktu di Indonesia ya, kerjanya enak gini. Bisa liburan. Ya namanya kerja kan ada namanya enaknya, dan namanya juga apa ya, harus kerja ekstra gitu. Maksudnya tuh
tidak semua di Jepang itu enak-enak terus lah gitu. Pasti ada di mana kita harus kerja ekstra, dan pasti juga ada waktu buat liburannya sendiri gitu. Jadi Jepang itu nggak seperti foto profil sama status-status yang ada di Facebook, Instagram itu wah omong kosong gitu. Nyatanya di sini juga ya itu ya nggak apa-apa sih orang menilai wah di Jepang enak, di sini enak, tapi nggak ngerasain kehidupan sehari-hari gimana. Kerja harus bangun pagi, kalau musim dingin jam 6 itu sampai jam 7 masih gelap itu di sini. Apalagi kalau musim dingin harus berangkat lembur pagi, misalkan saya kan sering lembur pagi, jadi jam 6 itu udah berangkat kayak subuh lah kalau di rumah. Iya. Apalagi dingin, kadang suhunya 1 minus, kadang itu nggak enaknya ya kalau koeta cinta ya bisa ngerasain sendiri di sini. Sama informasi ya, di Jepang tuh kalau musim dingin tuh ya sangat dingin. Kalau musim panas ya sangat panas, apalagi ini yang kerja di Ginba luar, di bagian luar ya. Tapi ya itu kan untuk apa ya, income-nya itu juga beda gitu. Jadi besok yang mau bekerja di Jepang jangan kaget gitu kalau waktu musim dingin sama musim panas. Kekebalan tubuh itu wah diperlukan Iya. sekali. Musim dingin sumpah dingin banget, kalau panas ya panas, kalau badannya apa daya tahan tubuhnya lemah pasti sering sakit. Iya. Pasti itu apalagi Harus tahun-tahun minum pertama vitamin. itu Karena pasti. belum terbiasa mungkin ya. Kalau tahun kedua ketiga terusnya itu udah biasa, ya dingin gitu pasti sambatnya aduh dingin ya ya dingin gitu sini. Apalagi kalau turun salju udah males kerja, mau pengennya mah tarik selimut tidur lagi. Ini setelah pulang ke Jepang nanti rencananya pengen usaha apa ini? Ntar 5 tahun ya, kalau rumah udah jadi udah ada sih kepikiran usaha, cuman belum tahu usaha apa. Kayaknya sih ya nanti lah lihat. Berarti lagi fokus ngumpulin modal dulu ya. Ngumpulin modal buat rumahnya juga banyak, butuhin banyak uang. 3 tahun aja belum nyampe rumahnya jadi. Iya Berarti sih, rumahnya besar. nggak kecil sih. Cuman kan ya tahu sendiri lah ekspektasi tetangga kita di rumah kan, wah kerja di Jepang gajinya segini wah dapat ini. Wah kau nggak ngerasain gimana nggak enaknya di sini, enaknya dia aja. Nggak apa-apa sih, itu kan apa persepsi penilaian orang kan beda-beda. Kita iyain aja. Yang penting jangan masukin ke hati, udah itu aja. Ya mungkin pandangan yang di Indonesia gitu kan, kerja di Jepang itu kan enak gitu ya, gajinya gede, kerjanya enak, banyak liburnya, banyak bisa liburan terus, bisa main gitu kan. Jadi apa ya, ya besok bakalan tahu sendirilah ketika udah berangkat ke Jepang tuh seperti apa gitu. Jadi pokoknya harus siap mental. Saya aja di sini setahun 2 kali liburannya paling, kalau musim dingin sama musim panas. Iya. Ya udah kemana-mana sih, udah ke ini Tokyo udah pernah, Osaka pernah, Kyoto udah, ya udah semua sih. Yang belum main ski yang belum. Ntar insya Allah rencana ini tahu apa akhir tahun ini 2022 main salju ntar gampang. Oke. Yes. Ada apa lagi mas? Apa ya? Apa ya? Apa nih? Ya mungkin tuh ya, sekian dari Mas Zidan. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi cerita dari dulu itu waktu berangkat ke Jepang bagaimana, terus setelah sampai Jepang bagaimana, bekerjanya bagaimana, tadi sudah dijelaskan semuanya ya. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ambil sisi positifnya aja, kalau Iya. negatifnya dibuang. Iya. Iya, dan mohon maaf jika Banyak dari salah kata-kata nanti ada salah atau mungkin nggak berkenan di hati teman-teman semua. Mohon maaf gitu.
Terus jangan lupa like dan subscribe channel saya supaya lebih berkembang lagi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Gue sih no. Sip lah, jadi yang masih di Indonesia tetap semangat, ganbate kudasai. Sabar Seperti gitu itu, ya, sabar, berusaha.